Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almuzania. Saya dari kelas 1 BM1R. Saya di sini akan menjelaskan materi topik 8, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, pengertiannya, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah bagian proses pencapaian tujuan perusahaan melalui perorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, mempertahankan, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan SDM. 1. Merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik, dan menyeleksikan, melatih, dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam dunia nyata yang dihadapi oleh manajer personil, tidak sederhana proses di atas, namun bersifat lebih kompleks tergantung taungan yang dihadapi. Ada pula perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan SDM dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemilihan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun memandang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Ada pula penarikan sumber daya alam. Penarikan adalah proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan dengan kualifikasi yang baik. Ada pula seleksi sumber daya alam. Seleksi yaitu proses yang dimulai dengan penyaringan awal yang diakhiri dengan pengambilan keputusan yang tentang siapa yang akan diterima. Proses seleksi disusun dengan memperhatikan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan, kemudian juga melakukan penelitian terhadap prestasi, keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang paling memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Ada pula pelatihan dan pengembangan, yaitu pengelolaan SDM tidak berhenti sampai diterimanya karyawan bekerja di perusahaan. Namun perlu adanya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan. Peningkatan kinerja karyawan tidak cukup hanya dengan memperhitungnya lamanya bekerja, namun perlahan dicepat melalui program pelatihan dan pengembangan. Ada pula masa orientasi. Orientasi diharapkan akan menurunkan perasaan tersaing, cemas, dan khawatir terhadap dunia kerja yang dihadapinya karyawan baru. Dengan program orientasi ini diharapkan akan memiliki keberanian dalam bekerja dan pada saat nanti akan menjumpai dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ada selama orientasi. Ada pula pelatihan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Pelatihan ini seringkali diserahkan kepada instruktur atau pelatihan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan karyawan dan organisasi agar dapat menemukan format materi yang sesuai dengan keadaan organisasi. Ada pula pengembangan sumber daya manusia. Tidak lanjut dari pelatihan adalah melakukan pengembangan karyawan, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki KSK atau Knowledge, Skill, and Ability yang dibutuhkan di masa datang. Bagi perusahaan diharapkan akan meningkatkan keseimbangan proporsional perusahaan dan rasa keterikatan karyawan terhadap perusahaan semakin besar. Ada pula manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa datang. Ada pula penilaian prestasi karyawan. Penilaian dalam kinerja secara komprehensif berarti pengevaluasi tingkat prestasi kerja karyawan dibandingkan dengan standar tertentu guna menentukan promosi
kompensasi, pelatihan, dan pemecatan. Ada juga implementasi keputusan terhadap karyawan, yaitu pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap karyawan sering dilakukan oleh manajer untuk menjaga sirkulasi dan kesinambungan kerja dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Ada pula promosi. Promosi adalah perubahan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar dengan meningkatkan gaji sebagai konsumsinya. Karyawan bisa mendapatkan promosi berdasarkan kinerja yang dianggap tinggi dan sesuai yang diharapkan organisasi. Ada pula transfer. Transfer adalah perpindahan pekerjaan secara setara, dalam arti bahwa posisi baru memiliki tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Pengertian transfer dengan promosi jauh berbeda karena promosi memiliki tingkat dan beban kerja lebih tinggi. Ada pula demosi. Demosi merupakan perpindahan dari suatu posisi ke posisi yang lainnya, jawab dan pengajian yang lebih rendah. Demikian hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.